Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, kita sampai pada pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membicarakan ayat dan hadis ekonomi tentang distribusi. Sebagaimana topik kuliah yang sudah kita rencanakan, ada 14 topik terkait dengan ayat dan hadis ekonomi. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membicarakan ayat dan hadis ekonomi tentang distribusi. Pokok bahasan dalam pertemuan ketujuh ini adalah mahasiswa mampu membaca, menulis, menghafal, memahami, serta menjelaskan ayat dan hadis ekonomi tentang distribusi, serta korelasinya dengan ilmu dan fenomena ekonomi kontemporer. Sebelum kita membahas ayat dan hadis ekonomi tentang distribusi, kita sedikit melihat tentang teori distribusi yang bisa kita lihat pada slide berikut. Jika kita melihat distribusi, para pakar dalam teori menyebutkan ada 3 distribusi dalam teorinya. Yang pertama, distribusi yang dimaksud adalah distribusi komoditas. Komoditas yang dimaksud adalah barang dan jasa. Yang kedua adalah distribusi pendapatan atau income distribution. Yang ketiga adalah distribusi kekayaan atau wealth distribution. Kita bahas satu persatu supaya bisa memahami. Yang pertama, distribusi secara konsep itu diartikan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bisa diartikan distributor adalah pelaku yang mempertemukan produsen dengan konsumen. Proses distribusi itu mempertemukan proses produksi kepada proses konsumsi, sehingga bisa disimpulkan distribusi adalah media untuk mempertemukan antara produksi dan konsumsi. Dalam hal ini, agar barang yang diproduksi itu bisa dipakai, dinikmati oleh konsumen. Yang kedua adalah distribusi pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan masyarakat dalam konteks keuntungan maupun upah. Seperti yang pernah saya sampaikan, jika barang yang ditransaksikan maka pendapatan berupa profit atau keuntungan. Jika jasa yang ditransaksikan maka yang diperoleh oleh subjek ekonomi adalah upah atau wage. Saya lanjutkan. Distribusi pendapatan diartikan penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis atau penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa. Sederhananya seperti ini. Jadi pendapatan itu sesuatu yang ingin diperoleh oleh masyarakat. Cara supaya masyarakat memperoleh pendapatan adalah bekerja. Sehingga jika lapangan kerja banyak tersebar di semua wilayah geografis tertentu, maka masyarakat akan memperoleh pendapatan. Karena pendapatan bisa diperoleh oleh masyarakat hanya dengan pekerjaan. Seiring dengan banyaknya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, seiring pula pendapatan masyarakat akan diperoleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks penyaluran pendapatan itu akan mengiringi jika masyarakat melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud bisa pekerjaan mentransaksikan barang maupun mentransaksikan jasa.
bahasa buku sering menggunakan istilah pengadaan barang dan jasa. Singkatnya seperti ini. Jadi kalau pekerjaan di sebuah geografis banyak, maka pekerjaan itu akan menyerap tenaga kerja. Jika tenaga kerja melakukan sebuah pekerjaan, maka tenaga kerja akan mendapatkan pendapatan. Ini dalam konteks pendapatannya adalah upah. Jika permintaan terhadap barang tertentu banyak, sehingga distributor atau supplier atau produsen memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat mentransaksikan barang yang dibutuhkan masyarakat, maka pendapatan subjek ekonomi yang mentransaksikan barang maka akan memperoleh pendapatan berupa keuntungan. Sederhananya adalah selisih harga jual dikurangi harga beli adalah pendapatan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah distribusi kekayaan atau wealth distribution. Sebetulnya distribusi kekayaan itu bukan konsep yang berdiri sendiri, tetapi dia akan bergantung pada distribusi barang dan jasa dan distribusi pendapatan. Jika barang diproduksi, kemudian konsumen membutuhkan barang tersebut, maka distribusi akan lancar. Distribusi adalah salah satu pekerjaan bagi subjek ekonomi untuk mempertemukan produsen yang memenuhi kebutuhan konsumen, produsen yang ingin memperoleh keuntungan dari menjual barang yang diproduksi, dan konsumen yang membutuhkan barang, maka bagi produsen akan memperoleh keuntungan. Dampak yang timbul adalah jika itu terus terjadi, maka distribusi barang dan jasa akan tersebar di semua geografis. Jika pekerjaan distributor itu semakin luas, maka orang-orang atau sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terlibat dalam konteks mentransaksikan barang dan jasa maka akan memperoleh pendapatan. Jika pendapatan diperoleh, maka subjek ekonomi bisa melakukan banyak hal yang membuat dirinya memperoleh kekayaan atau menjadi kaya. Kaya di sini bukan berarti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tetapi bukan seperti itu cara memaknainya. Tetapi diharapkan di sebuah geografis kesenjangan harus dikikis. Artinya jika ada orang kaya dan bertetangga dengan orang yang miskin, maka orang yang kaya harus membantu orang yang miskin, sehingga orang kaya memperoleh pendapatan dari pekerjaannya, sedangkan orang miskin memperoleh pendapatan atas bantuan si kaya. Jadi wealth distribution atau distribusi kekayaan merupakan dampak yang timbul dari distribusi barang dan jasa dan distribusi pendapatan. Secara langsung akan seperti itu. Memang secara konsep tidak disebutkan sebagai sebuah teori yang mandiri. Hanya distribusi kekayaan itu muncul sebagai dampak yang timbul dari kedua distribusi sebelumnya. Kita masuk pada pembahasan ayat. Pada surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum
wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saya nanti akan bercerita, cuma saudara harus mencermati kata kunci kai la yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jadi Rasulullah itu salah satu yang dilakukan sebagai kepala negara adalah ekspansi wilayah. Di antara hal yang dilakukan ekspansi wilayah adalah melakukan peperangan. Ketika berperang, maka ada barang yang disebut rampasan perang. Kriterianya begini: jika musuh ditaklukkan melalui peperangan, maka barang rampasan itu disebut sebagai ghanimah. Tetapi sebaliknya, jika barang rampasan perang itu diperoleh pasukan Rasulullah tanpa peperangan, artinya pasukan musuh itu menyerah, kemudian Rasulullah dan pasukannya memperoleh harta rampasan perang, itu namanya fai. Ayat ini akan berbicara tentang fai. Jadi harta rampasan perang yang diperoleh tanpa melakukan peperangan. Sedikit kisah, ketika Rasulullah melakukan peperangan kemudian memperoleh fai, Rasul itu tidak membagikan kepada semua prajurit atau pasukan yang mengikuti, tetapi Rasul atas wahyu pada surat Al-Hasyr ayat 7 ini, Rasul justru membuat kriteria yang berbeda dari biasanya. Salah satu alasan mengapa tidak dibagikan kepada pasukan seperti biasanya, ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah tidak semua pasukan Rasulullah itu punya motivasi mengikuti perang yang dilakukan oleh Rasulullah lillahi ta'ala, atau ikut berperang karena menegakkan agama Allah. Tidak. Tetapi yang dilakukan oleh pasukan Rasulullah diantaranya adalah dia ikut perang karena dia ingin memperoleh harta rampasan perang. Jadi mengikuti perang Rasulullah karena materi. Yang kedua, tradisi ketika harta rampasan diperoleh oleh pasukan Rasulullah, Rasul itu akan membagi kepada siapapun yang mengikuti perang. Tetapi pada kisah ayat ini tidak seperti itu, karena Allah menyuruhnya lain. Ternyata sebagai alasan yang kedua kenapa Rasulullah tidak membagikan kepada para pasukannya, karena yang mengikuti perang karena motivasi materi, maka kecenderungan yang ikut perang itu banyak sekali orang-orang yang sudah mapan, bukan karena agama tapi karena mengejar materi. Sehingga kata kunci kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum itu artinya Rasul diminta untuk membagi harta rampasan perang kepada dil kurba, yatama, miskin, ibnu sabil. Kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum, supaya pembagian harta rampasan perang tadi tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Jadi aghniyai minkum itu diartikan
orang-orang yang ikut perang Rasulullah tetapi motivasinya materi, dan di tafsir disebutkan mereka itu orang kaya, jadi mengikuti perang Rasulullah karena materi, sehingga Rasul mendapatkan perintah supaya harta rampasan perang itu dibagikan bukan kepada pasukan Rasulullah karena motivasi tadi. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum bisa diartikan orang kalau ikut perang itu akan memperoleh upah. Kalau saya jadi dosen disuruh mengajar, diminta mengajar, maka saya akan memperoleh gaji. Saudara misalnya bekerja sebagai karyawan counter HP, maka atas pekerjaan itu saudara akan mendapatkan upah. Sederhananya, fai itu seperti pendapatan bagi pasukan Rasulullah. Sayangnya memang di kisah itu banyak orang-orang yang sebenarnya sudah kaya tetapi ikut perang Rasulullah karena motivasi pembagian harta. Sehingga sederhananya ayat ini tuh bicara tentang distribusi pendapatan, supaya pendapatan yang diperoleh pasukan Rasulullah tidak hanya beredar di antara orang kaya mereka. Nah, kita lihat korelasinya. Oke, harta rampasan perang merupakan salah satu jenis fiskal dalam Islam. Dalam mata kuliah yang lain, pasti jenengan sudah pernah belajar fiskal. Fiskal itu dipelajari di mata kuliah ekonomi makro. Fiskal itu bisa diartikan secara bahasa adalah pendapatan negara, mekanisme pendapatan negara. Jadi kalau kebijakan fiskal adalah bagaimana negara itu mengatur cash flow, pendapatan dan pengeluarannya secara seimbang. Jadi Menteri Keuangan itu punya satu badan yang memikirkan pendapatan dan pengeluaran negara, namanya Badan Fiskal. Badan Fiskal di bawah Kementerian Keuangan. Jadi fiskal itu bisa diartikan adalah pendapatan sebuah negara. Dan fai bagi negara yang dipimpin Rasulullah ketika itu, fai adalah pendapatan negara. Fiskal salah satu yang menopang keuangan negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Jika kita bandingkan dengan konsep fiskal di Indonesia, maka konsep fiskal di Indonesia kurang lebih bisa dijelaskan ada 3 atau 4. Yang pertama adalah pajak. Kita bisa membangun karena ada fiskal. Fiskalnya adalah pajak. Yang kedua adalah retribusi, parkir, dan seterusnya, retribusi. Yang ketiga adalah PNBP, penerima negara bukan pajak. SPP saudara, karena jenengan sekolah, karena saudara sekolah di atau kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, IAIN, maka kuliah saudara itu dibiayai oleh negara. Salah satu pembiayaannya itu berasal dari pajak gitu. Kalau ditanya sebetulnya SPP mahasiswa itu namanya apa? Dalam konteks keuangan negara namanya pendapatan negara bukan pajak. SPP-nya atau UKT ya, uang kuliah tunggal yang dibayarkan oleh mahasiswa itu kembali ke negara, tidak ada sepeser pun yang masuk di IAIN. IAIN nanti kalau mau membangun apapun nanti minta ke negara lagi. Jadi semua tarikan kepada mahasiswa yang masuk ke IAIN itu langsung disetorkan ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau IAIN mau melakukan kegiatan, maka IAIN minta lagi
bukan uang yang dibayarkan oleh mahasiswa itu langsung digunakan, itu tidak boleh. Yang keempat, fiskal dalam arti modal yang akan dibelanjakan oleh negara itu berasal dari utang, baik utang domestik maupun utang luar negeri. Misalnya negara mau membangun sebuah lembaga gitu, misalnya TVRI, kecukupan dananya kurang, maka Menteri Keuangan atas permintaan TVRI misalnya itu menerbitkan obligasi retail. Jadi seolah-olah masyarakat membeli obligasi retail TVRI untuk membangun dan mengembangkan TVRI dan seterusnya. Contoh-contoh kecil. Sebetulnya kalau saudara mempelajari fiskal dalam Islam kurang lebih ada 11. Ada zakat, ada wakaf, ada fe, ada ghanimah dan seterusnya. Di mata kuliah yang lain pastinya dengan saudara kan mempelajari. Nanti di pertemuan ke-12 kalau nggak keliru kita akan bicara ayat dan hadis ekonomi tentang fiskal. Jadi korelasi berikutnya seperti yang saya sampaikan, distribusi ada 3 macam, yaitu distribusi untuk barang dan jasa. Kosakatanya memang menyebutkan distribusi saja. Ada yang menyebutkan distribusi komoditas yang dimaksudkan barang dan jasa. Ada yang kedua adalah distribusi pendapatan atau income distribution. Yang ketiga distribusi kekayaan. Jadi sederhananya begini, distribusi barang dan jasa adalah media untuk mempertemukan proses produksi dengan proses konsumsi. Jika produksi berjalan dan konsumsi berjalan melalui distribusi, maka produsen akan memperoleh pendapatan. Masyarakat pun bisa mengkonsumsi. Siapapun yang mentransaksikan barang dan jasa maka akan memperoleh pendapatan, baik berupa profit maupun berupa upah. Jika pendapatan setiap masyarakat dari pekerjaan mentransaksikan barang dan jasa tersebar di semua geografis, maka distribusi kekayaan itu akan menyebar pula sehingga merata. Sekarang kita ke hadisnya. Hadisnya terkait dengan distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kunna natalaqqar rukbana fanastari minhum at-ta'ama fanahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nabiyahu hatta yablagha bihi suqut ta'am. Qala Abu Abdullah hadza fi a'la suq yubayyinuhu hadis Ubaidillah. Kami mencegat para kafilah dan membeli makan dari mereka. Maka Rasulullah melarang kami untuk membeli barang dagangannya hingga para kafilah sampai di pasar makanan. Sederhananya ini bicara tentang distribusi barang dan jasa. Jadi haram hukumnya orang yang mencegat di tengah jalan. Artinya apa? Sebetulnya produsen itu berhak memasarkan barang dan jasa di pasar. Konsumen juga berhak mengetahui apapun yang terjadi di pasar, sehingga ketika produsen dan konsumen bertemu, mereka akan melakukan kesepakatan-kesepakatan sehingga transaksi pun berlangsung. Sehingga ketika ada orang yang mencegat di tengah jalan sehingga produsen tidak bisa bertemu dengan konsumen secara langsung, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah, bentuk-bentuk kezaliman. Tidak boleh seperti itu.
Kita lihat teorinya. Dalam ekonomi mikro ada teori yang disebut symmetric information dan asymmetric information. Symmetric itu simetris, artinya lurus. Symmetric information artinya produsen atau konsumen atau distributor, sederhananya adalah pelaku ekonomi, berhak memperoleh informasi yang sama tentang sebuah transaksi. Asimetrik sebaliknya, pelaku ekonomi tidak memperoleh informasi yang cukup tentang peristiwa yang terjadi di pasar tertentu, sehingga orang-orang yang mencegat di jalan artinya melakukan tindakan agar pelaku ekonomi tidak memperoleh informasi yang cukup tentang transaksi yang terjadi, maka inilah yang dilarang oleh Rasulullah. Yang positif adalah symmetric information. Jadi hampir semua kita kalau mau beli HP, handphone, pasti mencari informasi. Kalau ada orang yang berperilaku mencegat, misalnya si A mau beli handphone di sebuah counter, ternyata ada temannya mencegat di jalan, kalau mau beli sama saya saja, saya jamin barangnya original, garansinya bagus, harganya juga bagus. Padahal informasi yang diberikan itu semuanya bohong. Ini yang disebut asimetrik. Jadi asimetrik itu konotasinya negatif. Yang positif adalah simetris. Korelasi yang kedua, larangan mencegat distribusi barang dan jasa, terutama makanan pokok. Di takwil hadis ada stressing point khususnya makanan pokok. Jadi kalau ada produsen akan memasarkan barang, padahal barang dan jasa ini dibutuhkan oleh konsumen, kemudian ada orang yang mencegat. Mencegatnya motivasinya macam-macam, agar konsumen tidak memperoleh barang yang bagus misalnya, atau agar produsen tidak memperoleh informasi yang cukup sehingga si pencegat itu bisa memperoleh barang bagus dengan harga yang murah. Misalnya pisang satu tundun harganya misalnya 100.000, di pasar bisa dijual 110 atau 125, sehingga produsen bisa memperoleh dari satu tandanya itu 25.000. Tetapi karena ada pencegat transaksi di jalan, maka si pencegat ini bisa memprovokasi, memberikan informasi yang direduksi atau dikurangi. Produsen itu diberikan informasi bahwa harga pisang satu tandan di pasar kurang lebih 80.000, sehingga si produsen akan menjual kepada distributor atau pencegat di jalan misalnya 90. Dia menginformasikan bahwa pisang satu tandan harganya 80.000. Si pencegat pura-puranya memberikan keuntungan sebesar 10.000 satu tandanya kepada produsen. Celakanya lagi, si pencegat ini kemudian membawa ke pasar dengan menjual harga sebesar 125. Ini yang dimaksud asymmetric information. Jadi produsen berhak memperoleh informasi yang cukup ketika memasarkan dagangannya, barang dan jasa. Konsumen juga berhak mengetahui seluk-beluk apapun yang terjadi di pasar supaya bisa memperoleh harga yang sesuai, memperoleh barang yang berkualitas bagus, dan persyaratan yang lain yang diinginkan oleh produsen dan konsumen. Kira-kira seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.